Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah teman-teman. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ini, seperti ini ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga ketegaran di setiap langkah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman patuhi protokol kesehatan ya. Baik Pak. Baik Pak. teman-teman. Baik Pak. Ya, teman-teman udah pada tahu nggak Bapak kumpulkan di room Zoom ini? Tidak Pak. Tidak. Oke. Apa? Bapak kumpulkan kalian di sini. Bapak akan melakukan konseling kelompok. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu konseling kelompok itu apa? Belum Pak. Oke, nah teman-teman di konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk teknik bimbingan konseling. Nah, dalam proses konseling kelompok ini berupaya Bapak membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan teman-teman untuk menghadapi dan mengatasi persoalan teman-teman yang sedang dihadapi sekarang. Paham teman-teman begitu? Oh iya Pak, paham Pak. Paham Pak. Nah teman-teman, di konseling kelompok ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama tahap peralihan, yang kedua tahap kegiatan, yang ketiga tahap inti, dan yang keempat tahap pengakhiran. Dan juga di sini ada asas-asasnya. Yang pertama asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kerahasiaan, dan yang terakhir asas kenormatifan. Nah teman-teman, untuk waktu bimbingan konseling ini Bapak akan ngambil 1 kali 40 menit. Apakah disepakati teman-teman? Sepakat Pak. Sepakat Pak, sepakat. Baik, Sepakat Pak. Untuk selanjutnya kan kita belum saling kenal nih. Alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Pepatah bilang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Taruh Pak, taruh. Oh, ya, boleh. Ya, perkenalkan dulu ya dari Bapak. Yang pertama, perkenalkan dari Bapak. Nama Bapak Iqbal Abdul Malik. Teman-teman boleh panggil saya Pak Iqbal aja. Mungkin dari selanjutnya perkenalkan dan nama dan hobi kalian apa gitu ya. Silahkan teman-teman. Boleh mulai dari Ya Pak, perkenalkan nama saya Delvi Septia Johana. Halo Pak Iqbal. halo ya. Hobi saya mungkin bermain musik ya Pak ya, yang lebih dominannya. Itu aja sih Pak. Yang lain-lainnya kayak yang main bola, kayak yang lead dulu. Dominannya Kayak main paling musik ya. suka aku Pak. Ya. Suka konser dong ya? Iya. Iya. Boleh teman yang Suka selanjutnya. Pak konser di hatinya si dia. Aduh. Si dia boleh. Ya, boleh teman-teman Udah, selanjutnya. Baik Pak Iqbal, makasih ya Pak Iqbal. Perkenalkan nama saya Diki Kustiana. Hobi saya lumrah Pak, saya hobi futsal Pak, seperti yang lainnya. Seperti kebanyakan laki-laki lainnya. Ya, gentleman gitu ya. Gentle Pak, insya Allah. Nanti jadwalin aja, nanti kita futsal bareng gitu ya. Ya, selanjutnya boleh perkenalan dulu. Oke, baik Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Pak. Perkenalkan nama saya Salman Pak. Hobi saya traveling Pak. Saya suka jalan-jalan Pak. Jalan-jalan nih. Biasanya jalan-jalan suka kemana gitu?
Deket Pak, paling ke Ciwidey Pak, Ngabalok Pak. Aduh. Mantap berarti ya, mantap. Baik ya teman-teman, kita udah saling kenal. Nah, Bapak di sini, Bapak melihat dari buku permasalahan bahwa kalian itu masalah tentang tidak percaya diri. Nah, boleh tahukah Bapak permasalahan kalian itu yang lebih detailnya gimana? Boleh pertama boleh disampaikan oleh Diki ya, dari yang suka futsal. Silahkan. Siap Pak Iqbal. Ya, gini ya Pak, ya memang betul ya Pak ya. Tidak percaya diri ya serasa nggak berasa sih, cuman memang di diri saya itu muncul terus rasa grogi ya, ketika padahal kita tuh udah menguasai materi tetapi buyar gitu Pak, jadi tidak percaya diri, apalagi kalau kita udah salah ucap udah aja gitu Pak, jadi kesannya makin tidak percaya diri Pak. Seperti itu Pak yang saya alami mah. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau menyampaikan permasalahannya? Aku Pak, boleh? Ya, silahkan ya. Tapi yang suka konser ya, like musik kan? Makasih Pak. Jadi permasalahan saya kadang suka nggak percaya artian nggak ngerti apalah, terus nanyain ke gurunya gitu Pak, misalkan matematika aku teh suka agak gimana gitu, jadi rasa percaya diri aku teh menurun Pak kalau mau bertanya sama guru. Ya, baik. Yang selanjutnya, Itu aja sih Pak. Iya, siap. Yang selanjutnya siapa lagi? Oke, baik Pak. Saya Pak. Ya. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu ketika saya disuruh mengerjakan tugas ke depan Pak, apalagi tugas matematika gitu Pak, takut salah, saya tidak percaya diri. Ya, baik. Gimana? Di sini Bapak mempunyai teknik untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, di sini Bapak akan menggunakan teknik SFBT, yaitu salah satu teknik konseling kelompok yang dimana berfokus pada permasalahan yang sedang dialami sekarang gitu teman-teman. Nah, untuk permasalahan sekarang Bapak ingin satu orang dulu ya karena waktunya terbatas gitu. Di sini teman-teman siapa yang akan diselesaikan masalahnya terlebih dahulu gitu. Gimana kalau permasalahan saya Pak? Gimana teman-teman kalau kita Soalnya mengatasi permasalahannya Aditi dulu? Apakah sepakat atau Soalnya- gimana? Boleh Oke, sepakat, Pak, permasalahan Boleh, Adiki menarik juga untuk diselesaikan Pak. Soalnya mungkin teman-teman kalian, teman-teman semua juga mengalami seperti itu mungkin sebagian. Ya tapi Ya, betul Rupanya- sekali Adiki. Hampir betul sama dengan sekali. saya karena saya juga Adiki. agak-agak suka gemper gitu kalau di Baik. depan teh. ya, iya siap Pak Iqbal, mungkin dari saya dulu mungkin Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Ya mungkin boleh ceritakan lebih rincinya lagi permasalahan Aditi gimana? Iya gini Pak, di permasalahannya tuh ya kan mau presentasi nih Pak. Padahal kita tuh udah menyiapkan semuanya, sudah materi sudah kekuasai, kita udah menghafalkan. Nah, walau kan kita tuh udah pada kenal ya Pak sama teman-teman kita yang di kelas. Iya. Harusnya rasa percaya diri itu muncul ya Pak, udah pada kenal gitu ya Pak. Jadi nggak ada rasa lagi canggung ataupun malu ataupun apa. Tetapi di lapangannya mah Pak, saya suka merasakan masih ada kalau misalnya saya salah ucap yang membuat saya itu tidak percaya diri untuk presentasi, jadi malah makin down gitu Pak. Terus kalau misalnya sama teman-teman misalnya suka ada kan Pak teman-teman yang ngetawain atau gimana, malah jadi membuat ya udah itu membuat hancur dan materi yang saya kuasai pun ya ambiar gitu Pak. Jadi percaya diri saya kurang gitu Pak. Seperti itu Pak.
Nah, teman-teman tadi udah pada dengarkan permasalahan Diki itu gitu. Nah, teman-teman apakah ada yang ingin mengasih solusi kepada Adiki gitu supaya Adiki tidak tidak gembur lah kata tadi Delphi gitu. Boleh Pak, aku boleh menambahkan nggak Pak solusi buat Adiki? Iya, silahkan Delphi. Mungkin Pak Iqbal ya dari Delphi sendiri, karena Delphi juga mengalami hal yang sama seperti Adiki. Iya. Hal yang pertama Delphi lakuin itu ujung tembok gitu Pak, ke ujung tembok, sehingga Delphi itu nggak ngerasa ada temen gitu, maksudnya nggak ada audiens yang bisa ngedengerin, kayak yang sendiri aja ngomong gitu Pak. Dan terus yang solusi yang selanjutnya gitu ya, yang mungkin Delphi alami juga, Delphi mah suka ya udah kalau misalkan teman-teman mau ngetawain, mau gimana juga, coba cuek aja, fokus ke materi yang mau aku sampaikan gitu Pak. Kalau misalkan ngebahas ini nih, ya udah fokus aja begitu. Jadi nggak usah audiens yang ngelihat ke aku atau gimana gitu Pak. Jadi intinya gini aja sih, gimana ya, soalnya juga sama Pak, saya juga seperti itu. Kalau saya mah ya kayak gitu Pak, jadi cuek aja gitu kalau misalkan teman-teman mau presentasi mau itu juga, karena kan namanya juga belajar, jadi pasti kalau misalkan salah ya wajar saja, karena kan masih proses belajar gitu aja sih Pak. Jadi intinya Mungkin kurang lebihnya Bapak Iqbal sendiri yang siap. boleh menambahkan lebih boleh. detailnya gitu. Mungkin dari selanjutnya ingin menyampaikan solusi buat Adiki. Oke, baik Pak. Mungkin permasalahan yang Adiki hadapi saat ini Pak, mungkin saya juga pernah mengalami. Saya Pak, ketika saya mengalami atau blank ya Pak pada saat presentasi, saya misalkan lebih bisa berinteraksi dengan audien gitu Pak, lebih interaktif dengan audien, misalkan mengalih yang lain, supaya ketika kita ingin menyampaikan materi itu kembali, materi itu bisa terlintas di dalam kepala kita, mungkin seperti itu Pak. Nah, tadi kan teman-teman udah menyampaikan ya Diki bahwa kita tuh harus percaya diri gitu. Nah, yang tadi teman-teman sampaikan, mungkin Adiki bisa menangkap apa yang tadi teman-teman sampaikan gitu. Ya, baik Pak, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah memberikan solusi kepada saya. Ya, saya akan coba. Tadi solusi dari Delphi, jangan terfokus kepada temannya, anggap saja tidak ada, kita berfokus kepada yang lain, misalnya melihat ujung ruangan misalnya ruangan di sekolah misalnya apa ya. Terus dari Salman juga tadi bilang kita mengalihkan pembicaraan ketika kita blank supaya materinya ingat lagi. Ya, terima kasih banyak, sangat sudah membantu saya untuk menerapkannya di kemudian hari untuk presentasi. Terima kasih ya. Ya, teman-teman yang Bapak boleh menambahkan sedikit ya teman-teman. Nah, Bapak di sini akan memberikan cara mengatasi rasa tidak percaya diri. Yang pertama, teman-teman di sini harus bisa berpikir positif. Yang kedua, teman-teman di sini harus bisa menghargai diri sendiri. Yang ketiga, teman-teman harus menghargai pencapaian diri kalian teman-teman gitu. Yang keempat, teman-teman jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru. Yang selanjutnya, teman-teman harus berbuat baik gitu supaya bisa percaya diri gitu. Yang selanjutnya, teman-teman sering melakukan interaksi pada orang lain gitu, jangan diam terus gitu ya, supaya kita tuh
kata Sunda Tiamah bebari akrab gitu ya. Yang selanjutnya yang ini yang paling penting, teman-teman harus bisa menjadi diri sendiri gitu teman-teman. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Teman, gak kerasa ya teman-teman, waktu kita sudah selesai 1 kali 40 menit. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan jadwalkan kembali untuk permasalahan ADLT sama permasalahan Salman ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya Bapak boleh tahu gak kesan-kesannya kalian melakukan teknik SXDT ini? Baik Pak, dari saya Pak. Ya, silakan. Ya, sangat menarik ya Pak Iqbal ya, kita konseling kelompok, bertukar solusi, bertukar pendapat dengan teman satu lain dan memberikan solusi terutama kepada diri saya sendiri yang tadinya ya tidak bisa percaya diri dalam presentasi, tapi saya dapat masukan dari Bapak terutama, terus dari teman-teman, terus dari teman-teman juga dapat masukan sangat menarik, sangat menyenangkan Pak. Dan untuk pesannya ya, semoga apa yang Bapak tadi ucapkan, yaitu kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, intinya itu kan, dan berpikir positif ya Pak. Ya. Jadi teman-teman semua juga yang di sini juga bisa percaya diri dan kita bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya sebanyak mungkin. Mungkin seperti itu Pak. Adiki. Oke, selanjutnya siapa lagi? Boleh saya Pak menyampaikan kesan dan pesannya? Iya, silakan Adelvi. Mungkin nggak jauh beda sama yang Adiki omongin. Kita di sini sangat menarik ya Pak. Dalam konseling kelompok ini kita bisa bertukar solusi, bertukar pendapat, dan juga apalagi tadi yang sudah dibahas permasalahan Adiki, kita juga bisa tahu bahwa percaya diri itu harus kayak gimana sih? Kan tadi Bapak juga bilang harus berpikir yang positif ya kan ya Pak ya? Iya. Nah kayak gitu Pak, jadi kita itu bisa lebih percaya diri lagi dengan kemampuan yang kita punya Pak. Seperti itu aja sih Pak. Terima kasih Adelvi. Boleh selanjutnya? Oke, baik Pak. Jadi pesan dan kesannya Pak, setelah saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, saya jadi bisa mengetahui bagaimana sih ketika saya presentasi di depan, saya bisa berpikir positif terhadap teman-teman saya, supaya saya bisa lebih percaya diri terhadap apa yang ada pada diri saya sesuai dengan kemampuan yang saya punya gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti konseling kelompok ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Mungkin dicukupkan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Sama-sama. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih Pak.